Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, berjumpa lagi di channel Meluruskan Doktrin. Pada kesempatan ini saya akan berikan sebuah video di mana Pastor Yusuf Manubulu dikritik oleh dua orang Kristen, yaitu sang debater Rudi Yohanes dan si nenek cempreng si Uti Watimena, yang mana pada video ini mereka memprotes pemberian rekening yang diminta oleh Yusuf Manubulu tetapi tidak ada uangnya. Bagaimanakah video selengkapnya? Marilah kita saksikan bersama-sama. Baik, kita sambut narasumber kita, Ibu Uti Watimena. Ya, selamat malam. Suara saya terdengar, Pak? Suara terdengar? Terdengar, Ibu. Ya. Ya, selamat Apa malam. kabar? Ya, jadi ya betul ya. Jadi begini, saya lebih baik ngomong jujur aja ya. Jadi akan dengan Pak Paulus itu kan, jadi ceritanya kan begini, Pak Rudi. Ya. Pak Paulus kan tiba-tiba kan menelpon saya, ya kan? Nah, dia menelpon saya, dia bilang dia hamba Tuhan yang pernah mengalami kepahitan gitu kan, ceritalah gitu. Lalu dia cerita bahwa dia habis kesaksian di tempat Pak Yusuf Manubulu gitu kan. Lalu dia bilang dia kecewa gitu karena dia bingung, itu kok yang nonton saya puluhan ribu, terus saya dimintakan rekening. Dia bilang, memang tujuan saya bukan nyari uang, cuma sekarang dia memang lagi punya misi gitu loh. Misi mau mengembangkan dia punya pelayanan karena dia masuk ke pelosok-pelosok gitu kan. Jadi ketika dikatakan diminta rekening, ya berharaplah dia gitu kan. Ya awalnya dia dia hanya mau bersaksi betapa Tuhan itu baik sama dia gitu kan. Tetapi karena udah ditawarin mana nomor rekeningnya, ya jadi dia berharap gitu. Tetapi ketika dia melihat setelah live banyak sekali yang lihat dia, kenapa nggak ada yang ini gitu ya, bertanyalah dia kan. Nah, bertanyalah dia, dia ngomong ke saya. Nah, waktu itu dia nelpon saya itu karena dia kepengen saya supaya live-kan dia juga gitu. Dia minta bersaksi juga di tempat saya gitu. Nah, ketika dia mau minta bersaksi, itulah dia cerita gitu. Dia kecewa dengan live-nya Bapak Yusuf Manubulu gitu. Nah, gitu kan. Lalu datanglah ke sini karena dia kan nggak bisa main HP. Saya bilang datang aja ke sini, Pak. Kita live aja di sini. Ya udah, live di sini, kesaksian di sini. Nah, dari situ ketika dia ada di rumah gitu kan, di tempat saya, dia nelpon Ibu Karolin itu gitu kan. Dia nelpon Ibu Karolin, lalu di loudspeak, ya kedengeran lah mereka. Jadi agak keras-keras juga gitu ngomongnya. Jadi kayaknya Ibu Karolin kayaknya kemana-mana gitu ngomongnya. Saya sih nggak perhatikan, tetapi mereka komunikasi tentang itu gitu kan. Ya ceritalah Pak itu kan, Pak Paulus sama saya. Nah, dari situ saya ingat lagi gitu kan. Ingat lagi peristiwa saya itu. Isi telepon orang tua apa, Bu? Kenapa, Pak? Isi teleponnya Karolin apa kira-kira? Saya sih nggak dengar, cuma Pak Paulus tanya-tanya begitu. Ya akhirnya karena itu ya duduk yang ngobrol lah saya. Saya bilang, ya saya juga merasakan seperti itu, Pak. Dulu waktu saya kesaksian, nah saya ya terbuka lah ya, karena peristiwanya seperti itu ya, saya jujur aja ya. Ya peristiwanya seperti itu. Ya jadi ya terbukalah seperti itu. Saya bilang, loh saya juga begitu Pak, gitu kan. Waktu saya diminta kesaksian itu tepat di malam tahun baru, gitu kan. Malam-malam itu. Nah di situ diminta ibu mana nomor rekeningnya gitu. Saya pikir ketika dia menanya itu mana nomor rekeningnya, sama seperti tempat lain yang yang taruh gitu nomor rekeningnya, yang jujur-jujur aja gitu kan. Lalu ada juga di tempat lain seperti gereja Yosua nggak minta, kayak saya sih nggak minta juga sih. Lalu tetapi dia ini kasih ini, dia langsung kasih 500.000 lah, saya jujur aja dia kasih gitu. Nah saya pikir ya sama aja, minta ya kasih aja gitu. Tapi saya memang ya tujuan saya bukan nyari duit ya, semua tahu lah ya. Tetapi ketika kita diminta
diminta rekening kan bayangan kita, memang kita mau dikasih gitu kan. Apa sih yang nggak seneng ketika dibilang mana rekeningnya gitu kan? Ya mau dikasih Ya, walaupun betul. kita memang nggak berharap. Itu udah naluri lah, naluri manusia nggak bisa disalah-salahin gitu kan. Naluri. Ya sudah saya kasih gitu. Nah habis kesaksian terus sehari 2 hari ya saya biasa-biasa aja. Lalu udah seberapa ini loh kok saya baru ingat, oh iya kemarin kan minta ini, saya lihat kan pergerakan saya yang nonton itu 10.000 naik lagi saya bilang banyak sekali pujian, banyak yang nonton gitu. Tapi saya berpikir kalau nggak salah kemarin kayaknya kan dimintain rekening saya gitu kan. Loh, oh iya ya, kok nggak ada yang ngirim gitu ya? Soalnya saya waktu itu di tempatnya Pak Perianto itu nggak sampai 10.000 yang nonton gitu kan. Tapi saya ada yang ngirim gitu, ada yang terberkati dapat 2 juta gitu kan. Nah gitu, jadi saya jadi berpikir gitu. Oh akhirnya saya lihat itunya deskripsinya. Loh, kok nggak ada? Saya bilang gitu loh. Kemarin kan perasaan dia minta rekening gitu. Terus saya lihat loh, ini nomor siapa gitu. Akhirnya kan saya jadi penasaran. Lalu ngapain? Sama seperti Pak Yusuf itu. Lalu ngapain dia minta rekening gitu kan? Kalau nggak ada ya bilang aja nggak ada gitu kan. Ngapain gitu kan? Gitu. Jadi akhirnya saya telepon aja gitu. Saya telepon. Saya nggak lupa ingat saya telepon atau saya WA gitu ya. Saya bilang, Ibu, ini perasaan waktu itu minta rekening kok saya lihat saya nggak ada, Bu, gitu kan. Lalu dijawab gitu kan, dijawab kayaknya ngomong gitu ya, tapi suaranya juga udah nggak bersahabat ketika dia mau minta saya bersaksi, udah beda gitu. Nah, Cuma bilang begini, oh itu kalau nomor apa narasumber kalau itu di ininya kita taruh di deskripsi pada saat live saja. Nah itu ya saya ingat sekali, nggak bisa dibohongin, saya ingat sekali. Dari situ saya shock banget. Oh gitu. Jadi saya cuma ngebatin, oh begini ceritanya, ya udah gitu, ya sudah gitu. Tapi saya sudah punya, oh begini, ya udah gitu. Makanya saya ingat sekali. Jadi saya nggak berkata, nggak nambah-nambahin, ya nggak ngurang-ngurangin. Nah itu makanya setelah Pak Paulus datang itu saya ingat lagi, ya ceritalah saya dengan Pak Paulus gitu, ya seperti itu aja sih. Lalu setelah itu kan kakak saya juga diminta gitu kan, saya pengen tahu apakah betul seperti ini gitu kan. Jadi saya kan bertanya-tanya. Saya bertanya-tanya apa betul seperti ini, pikir saya gitu kan. Ketika kita datang ya, ketika kita mengundang orang gitu kan, mengundang orang datang ya, orang itu kita minta untuk memeriahkan rumah kita gitu kan, untuk memeriahkan acara kita gitu kan, istilahnya kan seperti itu. Orang itu kita minta untuk memberkati orang lain lewat acara kita, lewat channel kita. Ya paling enggak kita kasih itu minum gitu loh. Ini sudah hukum alam ya, kita nggak usah peduli apakah narasumbernya itu nyari duit atau tidak, nggak peduli. Ini adalah hati naluri kita sebagai tuan rumah gitu loh. Ya untuk di gereja pun begitu, ketika ada gereja pendeta dari luar diminta untuk masuk ke bar kita untuk memberitakan, ya itu pendeta walaupun dia tidak minta, itu sudah hukum alam, itu sudah hukum kasih, itu sudah hukum naluri, itu sudah hukum dari Tuhan gitu loh. Ada hati yang tergerak untuk memberi, harus itu gitu loh. Ya kan seperti itu kan hukumnya gitu. Nah itulah yang saya pikirkan gitu. Nah setelah saya selesai loh, udah begitu saja. Bye, thank you, goodbye, udah begitu saja gitu. Nah itu aja yang menjadi poin saya. Lalu ketika kakak saya diajak bersaksi gitu kan, terus saya tanya juga gitu kan. Saya tanya juga, ternyata ya sama gitu. Saya bilang, ayo coba lihat. Saya bilang, lihat ada nggak nomor USI ditaruh di situ? Ya enggak juga, ya sama gitu. Saya masih belum puas gitu kan. Nah setelah itu ada lagi ibu ada yang bersaksi di tempat saya gitu kan. Nah sebelumnya dia bilang besok saya mau bersaksi di tempat Pak YM gitu kan. Nah yaudah saya tungguin dia bersaksi. Nah setelah dia bersaksi saya cek lagi. Ibu dapat nggak gitu? Saya nggak tahu, dia dapat ada Bu 800.000 katanya gitu. Tapi saya pikir itu 800.000 pasti dari saya punya netizen gitu kan, karena saya bilang itu kan sehari sebelumnya kan, saya bilang gini, sehari sesudahnya kan saya bilang, Ibu coba lihat Bu, coba lihat itunya Bu, Ibu buka lagi videonya, coba Ibu lihat di deskripsinya. Lalu dia kaget, loh
nggak ada, katanya gitu. Puji Tuhan, haleluya. Gitu. Nah, itu aja yang menjadi poin saya. Lalu ketika kakak saya diajak bersaksi gitu kan, terus saya tanya juga gitu kan, ternyata ya sama gitu. Saya bilang, ayo coba lihat, saya bilang, lihat ada nggak nomor USI ditaruh di situ? Yang nggak juga, ya sama gitu. Saya masih belum puas gitu kan. Puji Tuhan, haleluya. Sama aja, minta-minta ya kasih aja gitu. Tapi saya memang ya tujuan saya bukan nyari duit, ya semua tahu lah ya. Tetapi ketika kita diminta rekening kan, bayangan kita ya memang kita mau dikasih gitu kan. Apa sih yang nggak seneng ketika dibilang mana rekeningnya gitu kan? Ya mau dikasih walaupun kita memang nggak berharap. Itu udah naluri manusia, nggak bisa disalah-salahin gitu kan. Naluri. Ya sudah saya kasih gitu. Nah habis kesaksian terus sehari 2 hari ya saya biasa-biasa aja. Lalu udah seberapa ini loh, kok saya baru ingat, oh iya kemarin kan minta ini, saya lihat kan pergerakan saya yang nonton itu 10.000 naik lagi. Saya bilang banyak sekali, puji Tuhan banyak yang nonton gitu. Tapi saya berpikir kalau nggak salah kemarin kayaknya kan dimintain rekening saya gitu kan. Loh, oh iya ya, kok nggak ada yang ngirim gitu ya. Soalnya saya waktu itu di tempatnya Pak Perianto itu nggak sampai 10.000 yang nonton gitu kan. Tapi saya ada yang ngirim gitu, ada yang terberkati dapat 2 juta gitu kan. Nah gitu, jadi saya jadi berpikir gitu. Oh akhirnya saya lihat itunya deskripsinya. Loh, kok nggak ada? Saya bilang gitu loh. Kemarin kan perasaan dia minta rekening gitu. Terus saya lihat loh, ini nomor siapa gitu. Akhirnya kan saya jadi penasaran, lalu ngapain, sama seperti Pak Yusuf itu, lalu dia minta rekening gitu kan. Kalau nggak ada ya bilang aja nggak ada gitu kan. Ngapain gitu kan, gitu. Jadi akhirnya saya telepon aja gitu, saya nggak lupa inget saya telepon atau saya WA gitu ya.